Kamu itu siapa di situ? Kamu di situ siapa? Kamu nabi palsunya. Karena kamu tidak diberikan roh dalam Alkitab, tapi kamu mau berasumsi dalam Alkitab. Nabi palsu Susah. itu Saya sudah jawab. datang. Sekarang jawab pertanyaan Nabi saya. palsu Quran Al-Maidah itu, 68. dengar. Kamu tidak Nabi pada- palsu itu kamu tidak datang pada kepada agama yang benar. murid-murid Yesus di abad Kenapa kamu pertama. tidak ada agama yang benar? Nabi palsu itu datang Nabi kepada palsu murid itu Yesus di kalian yang abad tidak diberikan pertama. hikmah dalam roh Allah, Nabi dalam palsu Alkitab, itu memahami Alkitab. nyamar-nyamar domba. Tetapi Kamu ngerti sok-sok domba nggak? paham Ngerti domba Alkitab. nggak? Itulah Ngerti domba nggak? Siapa yang digelari domba? Di dalam Bible yang digelari domba siapa? Siapa yang digelari domba di dalam Bible? Jangan dimilk-milk. Masya Allah. Siapa yang digelari? Semuanya di sini sudah master. Siapa yang digelari domba di dalam Bible? Itu dulu supaya kamu tahu siapa yang nyamar-nyamar domba ini. Izin Gurunda diskusi sama Krishna aja kayak ini. Iya. Saya minta Ya, di-follow sama aja. Krishna juga ya. Krishna di follow supaya bisa open cam waktu dia siap mau syahadat biar bisa langsung open cam. Emang Krishna mau syahadat? Belum mau syahadat. Kang Dito. Belum, enggak apa-apa. Dia binaan saya, dia adik saya ini, Aki, my brother. Tapi nggak apa-apa, kita sapa-sapa dulu Kang Dito. Bang Krishna kalau boleh tahu dari Kristen Protestan atau Katolik, Bang Krishna? Katolik saya, Bang. Oh, dari Katolik. Oh iya. Kalau Tritunggal berarti ya, Bang Krishna ya? Iya, Bang. Sambil nunggu Gurunda Zuma kalau nanti udah monitor Kode. apa namanya? Iya kode ya. Mungkin kodenya gini, Afi turun. Nah, mungkin gitu bisa. Siap. Itu kode yang bercanda. Itu bukan aku kode, udah lama itu nggak Mesir. ketemu Alfi aku udah lama nggak ketemu Dinda Alfi kemana aja gitu loh. Iya, baru ini cari ulat sagu kemarin malah jumpa logika di sini. Iya. Ya, oke. Aduh, dia tuh makhluk Homo sapiens Tropos erectus itu. Jadi biasanya Mantap dia kali. kalau setiap pagi itu ya, tuan logika. Ini teman-teman ya, tuan logika alias Taufik. Itu memang biasanya pagi-pagi itu sarapan ketombe, makanya dia makhluk pemakan ketombe. Terus teman-teman yang perlu diperhatikan ya, kalau dekat-dekat si Taufik itu jaga telinga teman-teman. Dia itu tukang pengendus telinga, itu bahaya sekali. Logika itu makhluk tukang pengendus. Iya, Alfi nyari ulat sagu tadi teman-teman, malah jumpa si Logicrot itu. Waduh. Ya, tapi yang jelas informasi dari Dinda Alfi adalah sangat bermanfaat gitu kan. Kualitas si logika, kalaupun memang logika adalah membenci Bang Zuma, minimal dia punya keilmuan untuk berdiskusi dengan baik dengan Gurunda Zuma, betul nggak? Betul. Minimal gitu. Betul. Kalaupun dia memang benci dengan Bang Zuma gitu kan, dengan kita Api, minimal loh teman-teman, minimal dia itu bisa berdiskusi dengan baik gitu loh. Minimal begitu. Misal contoh, saya paling benci tuh dengan orang-orang Kristen yang menghujat Islam, sangat benci sekali dengan orang yang menghujat Islam tuh. Tetapi ketika saya naik ke Komal dia, minimal yang saya bawa ini bukan kebenciannya dulu gitu loh. Tapi apa? Tapi diskusi, itu yang saya bawa. Minimal bisa diskusi dulu dengan baik gitu loh. Urusan nanti ribut, urusan belakang. Yang penting diskusi dulu kan gitu. Kita sapa dulu, ada Bang Handi ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulit diam, Bang. Oke, nggak monitor ya Bang Andi ya? Mungkin Iya, bukan iya. asli ini ya? Iya. Nggak monitor kan? Gak ada badaknya, gak asli nih. Yang asli ada badaknya. Sebelum saya turun, ngasih slot ke yang lain. Lanjut dulu ya. Aku mau ngantar istriku dulu ke suatu tempat dulu ya. Lanjut dulu. Iya. Silakan Pak Angon, silakan Pak Angon. Ini momen yang terbaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama ke sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati ya, yang saya rindukan Bang Juma. Alhamdulillah baru hari mungkin saya bisa sekomadan antum ya. Udah lama sekali. Kepada teman-teman, terutama Kang Dito, Kang Handi, Kang siapa nih? Pak Pelik, Pak Alpi, dan Kang siapa?
Krishna. Krishna, Pak Krishna ya. Izin teman-teman untuk mengomentar sedikit ya apa yang barusan saya lihat. Terus terang saya kalau boleh saya katakan saya menangis. Ya, mungkin maaf ya teman-teman, saya menangis kenapa? Kok ada gitu ya. Allah mempertonton kepada saya hari ini sesuatu yang emang di Al-Qur'an dijaminkan. Di antara manusia ada yang mengaku saya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tetapi Allah mengatakan mereka bukan orang yang beriman. Ini Quran, saudara-saudara. Tapi kalau saya memaknai ayat ini kok ke sosok ini gitu. Bahasa Qurannya kurang lebih wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil wa ma hum bimumin. Dan mungkin insya Allah ya kita sebagai orang Islam memahami ayat itu. Dan di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi mereka bukan orang beriman. Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Fajadahumul marado. Maka Allah tambah penyakitnya itu. Riak ini, apa yang kita lihat ini, udah kita baca sejak mungkin beberapa bulan ke belakang. Bahkan hampir setahun kali ya kurang lebih. Dan ternyata betul. Maka saya ikut menangis karena Allah sekarang tuh mempertontonkan kepada kita. Kalaulah Pak Juma ini, saudara saya ini katakanlah salah, maka saya harapkan yang menyalahkan itu mampu punya ilmu yang lebih. Kalau selama ini merasa benar, merasa ada di pihak yang paling baik, kami salah, minimal saya dipertontonkan bahwa itu lebih pintar, lebih bagus, lebih hebat gitu. Penguasaan attitude-nya juga dipertontonkan. Tetapi yang kita lihat sama-sama adalah, kok betul saya sampai nangis Kang Ardian, serius. Kok Allah mempertontonkan? Tapi zaman Rasul aja gitu, ayat itu akan saya temukan. Andai kasih zaman Rasul gitu, ternyata saya hari ini melihatnya. Maka saya mengetuk hati saya yang paling dalam dan kepada teman-teman, ayolah kebencian kita kepada sesama muslim itu batasi. Perbedaan cara pandang kita terhadap Islam yang mungkin kita beda, batasi. Kita berbeda, pasti berbeda karena latar belakang kita berbeda, kepahaman kita berbeda, ilmu kita berbeda. Ada yang untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di pesantren, ada yang cuma sehari 2 hari, cuma pesantren kilat. Si Angon bukan seperti itu, hanya orang-orang lewat saja. Pesantren cuma lewat gitu. Kebetulan pesantren depan ada pesantren 2-3 cuma lewat. Jadi saya sekali lagi mengetuk hati yang paling dalam, ayolah umat muslim. Ketika Anda berbeda, Anda tidak cocok dengan sesuatu, bukankah Islam itu emang harus beragam? Ada karakter Umar bin Khattab, ada karakter Abu Bakar, ada karakter Utsman bin Affan, ada karakter Sayyidina Ali. Dan ketika Anda punya karakter, pergunakan karakter itu menjadi seorang satu tim. Bukan Superman tapi super tim gitu loh. Ayo jadi bagian dari umat Islam ini. Jadi penyosong kedatangan Imam Mahdi, kedatangan baginda Yesus. Dan saya meyakini bahwa kita Anda ini semua yang sedang di bawah itu adalah orang yang sedang mempersiapkan itu. Kenapa kita hari ini kok mungkin 10 tahun ke belakang nggak sehebat ini loh? Karena emang demikian, Allah sedang mempersiapkan kita untuk menyongsong kehadiran dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan inilah momen itu. Kita tidak sedang menuhankan Bang Juma, kita tidak sedang tapi kita harus bagian. Kalau kamu tidak beriman di dalam Allah atau tidak berjuang bersama-sama, maka kamu akan di mana? Allah katakan, aku gantikan kamu dan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Kalau kita tidak berangkat untuk pergi berperang, berjuang bersama-sama, maka kamu akan digantikan. Sayang, saya tidak punya kapasitas. Maka kepada teman-teman, wahai saudara-saudaraku, para ulama, alim ulamaku, ustad-ustadku, yang mungkin mendengar, saya menyuruh kepada kalian, ada bersama kami, dukung kami. Ambil peran sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu dulu mungkin Ustadz, saya agak-agak emosional. Mohon maaf kalau mungkin. Masya Allah. Ya luar biasa ya, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih, luar biasa sentuhan kultum dari Dinda Alfi barusan. Ya tepuk tangan Kang Dito untuk Dinda. Luar biasa. Terima kasih Dinda Alfi. Pak Angon tadi ya, sorry. Bangun. Teman kekristenan, mungkin saya turun aja. Terima kasih banyak. Lanjutkan perjuangan. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Krishna kemana tadi? Syukron Pak Angon. Krishna kemana ya? Krishna?
Naik lagi, Bang. Tersentuh dia. Memang kalau bicara soal taufik gitu, Allah pun udah menggambarkan bahwa dia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Al-Kahfi ayat 54 gitu kan ya. Bagaimana dia nggak punya dalil nakli, tapi serampangan doang mengaklikan suatu dalil gitu kan. Iya. Memang parah memang. Seolah-olah semuanya ketika dia nggak bisa jawab, dia pakai dalil akli, gitu kan? Begitu loh ceritanya. Ya betul. Ya, ini ada tamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Asli nggak ini? Waalaikumsalam Bang Dewa. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya, Ada yang iya, mau iya. ada yang mau disampaikan Bang Dewa? Waalaikumsalam Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ngedenger ini ya, siapa sih? Bang Juma, apa sih? Sedikit inilah apa sih namanya, gesekan ya? Gesekan. Kita juga bingung ya, dia temen atau bukan. Dewa sendiri bingung. Sementara kita tahu ya, yang namanya adab dalam berkawan itu, aduh motor. Adab dalam berkawan itu, jika dia berdiri di sampingmu, hormati dia. Jika dia berdiri di belakangmu, lindungi dia. Tapi jika dia berdiri tegak melawanmu, hajar, tumbangkan dia. Habisin. Jadi, ya. Kenapa Kang Dito? Dihabisin kalau di depan. Lanjut. Iya betul. Kalau dia di atasmu, sikat dari bawah. Mampus. Lanjut. Uppercut, uppercut. Kalau di bawah, Dewa di atas berarti. Lah iya kan? Kalau Memang Abang Arya saya ini, aduh, luar biasa. Lanjut. Ya, Dewa pernah bilang seperti ini ya ke Bang Juma ya. Padahal Bang Juma ini kurang bagaimana baik gitu ya sama beliau. Dewa pernah bilang ketika yang namanya kita itu berusaha baik kepada anjing, anjing itu akan baik. Tapi ada manusia yang ketika kita berusaha baik kepada dia malah berubah jadi anjing. Nah ini aneh gitu ya sama orang seperti itu. Ya silakan nilai sendirilah itu. Ya. Itu aja mungkin dari Kalau saya nilai ternyata Komal ini ampuh luar biasa Ustadz Balik. Oke, itu teman-teman sekalian. Siap. Tadi sorry saya monitor ada akhi Budak Angon, masya Allah, barakallah fikum, sehat selalu akhina. Terima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa. Saya selanjutnya ingin bertanya kepada adik-adik saya yang ada di sini. Tolong Anda jelaskan kepada saya apa perbedaan Yesus Kristus dengan Kristus Yesus. Silakan. Saya dulu Abang Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Yesus Kristus sudah pasti putra Maryam, perawan suci yang dimuliakan di dalam Al-Quran surah ke-19, namanya surahnya surah Maryam. Jadi Yesus Kristus dalam artian yang diurapi dalam koine Greek, Mesias dalam bahasa Ibrani, Al-Masih dalam bahasa Arab. Jadi Yesus Kristus lebih dimuliakan karena manusia yang diutus oleh Bapaknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang Kristus Yesus itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa akan ada banyak penyesat yang menggunakan namaku, sudah pasti itu palsu buatan Paulus. Begitu Abang Dah. Yang lain, masya Allah. Iya. Yang lain, Saya gini ya. siap. Jawaban saya akan sama dengan jawaban Bang Zuma. Teman-teman pasti nggak percaya. Betul nggak Gurunda? Coba Iya. Bang Zuma apa jawabannya? Silakan. Pandai kali. Pasti emosi yang dibawa. Yang dibawa emosi. Ahli kan, emosi rektorika. kan. Emosi Gurunda yang dibawa emosi kan. Lanjut. Ini Alfi tambahin ya. Silakan.
Kalau jawaban Alfi mungkin sami'na wa ta'na juga sama jawaban Bang Ardiansyah. Sekian Durna. Dalil. Dalil. Bang Handi ada jawaban? Bang Andi tidur. Lanjut, Gurunda. Dewa ada jawaban, Pak? Iya. Insya Allah Bang, jawaban Dewa Ya. sama kayak Bang Juma. Coba jelaskan sama Bang Juma. Sama lah. Apa contek. Kali kreasi yang lain. Ini pelajaran bagi Bang Suma dan juga bagi teman-teman yang ingin sedikit menambah wawasan. Misalnya di dalam Efesus 1 dari Paulus Rasul Kristus Yesus atas kehendak Theos kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Versus 1 Petrus 1 dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Nah, gini cara uraiannya gini. Kristus orang yang diurapi. Jadi kalau dikatakan Kristus Yesus sama dengan apa? Kristus Yesus artinya apa? Saya ulang lagi pelan-pelan. Kristus adalah orang yang diurapi. Kalau nama itu Kristus Yesus artinya adalah Orang yang diurapi Yesus. orang yang diurapi Yesus. Yesus. Oke, pintar, tepuk tangan. Kalau dikatakan Yesus Kristus artinya? Yesus yang diurapi. Oke, bagus, pintar. Sudah tahu perbedaannya antara Yesus Kristus dan Kristus Yesus? Sudah tahu? Sudah paman. Sudah Paman. Nah, apa tuh perbedaannya? Yesus Kristus adalah Yesus yang diurapi, sementara Kristus Yesus adalah orang yang diurapi Yesus. Masya Allah. Siapa yang selalu di dalam suratnya bukannya menyebut Yesus Kristus tapi Kristus Yesus? Paulus. Paman. Berarti ada orang yang diurapi Yesus. Yesus. Waspadalah kepada Mesias palsu. Maksudnya waspadalah kepada orang yang ngaku-ngaku diurapi oleh Yesus, kan gitu. Oke? Betul. Sini dulu. Jadi kenapa di dalam Bible itu hampir seluruh ucapan Paulus ketika menyebut Yesus lebih dulu diawali dengan kata Kristus. Ini juga saya baru dapat dari guru saya, ya, dari Bang Dejavu. Masya Allah, barakallahu fik. Ini materi yang sepele tapi itu sangat luar biasa. Contoh misalnya di dalam Efesus 3 nomor 1 ya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Jadi di situ Paulus mengaku sebagai orang yang diurapi Yesus. Orang yang diurapi Yesus untuk non-Yahudi. Keren kali, bah. Apakah Anda, adik-adik saya di sini menangkap? Di situ Paulus mengaku diurapi. Saya baca ulang dalilnya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Karena diurapi Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Theos. Paham ya? Paham paman. Paham Paman. Jadi di situ Paulus mengatakan dirinya diurapi oleh Yesus untuk non-Yahudi. Paham ya? Paham, Gurunda. Wah, Paham Paman. Ini pasti Keren. pasti Gurunda ini pasti dikasih tahu sama logika ini barusan, ya kan? Aduh, empala. Mana bisa orang otaknya itu cuman yang ada isinya itu cuman aja, gimana ceritanya mengajar. Masya Ya, Allah. si Taufik itu kebanyakan minum Coca-Cola, Bang Da. Jadi kepalanya gas semua itu. Iya. Oke, kita sapa dulu Gurunda sebelum kabur gitu kan. Di sini ada Bang P sama Bang Jesus ini. Naik nih. Tuhan ini. Halo Bang P. Halo Bang Jesus. Kabur satu. Halo Jesus.
Kristen atau Islam, Bang? Bang, dibuka mute-nya, Bang. Saya bantu buka ya. Oke, udah. Tinggal diklik aja, Bang. Bang. Jadi kalau kita baca Efesus 3 nomor 1, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan, diurapi Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Theos. Wah. Bah. Bah, mantap kali, bah. Berarti nubuatan Yesus di Matius 24, 4 dan 5 itu tergenapi ya Bang Daya? Iya, tergenapi. Luar biasa. Nomor 6-nya dari Efesus 3. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam yang diurapi Yesus, dalam yang orang yang diurapi Yesus. Artinya kembali kepada Paulus. Jadi di situ dikatakan orang yang bukan Yahudi disebut Kristus, manusia yang diurapi oleh Yesus. Nah, nomor 19-nya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, aku Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Jadi Paulus ini berdoa semoga pengikutnya kepenuhan Tuhan. Ternyata bukan cuma Yesus yang kepenuhan Tuhan, pengikut Paulus juga kepenuhan Tuhan. Artinya orang-orang non-Yahudi ini ceritanya. Wah, parah. Wah. Kita sapa dulu ya, Gurunda. Halo, siregar.com, apakah Anda tamu? Iya Bang, kalau bagi saya gini Bang. Bang, Jangan dengerin pertanyaan saya, Bang. Gini, Bang. Bang, apakah Anda Islam atau Kristen? Kristen. Nah, gitu dong. Oh, ditanya kok. Wow, kalau menurut saya, sabar dulu nanti. Bang Arthur, Kristen atau Islam? Kristen. Oke, sabar gantian dulu ya, Bang Siregar dulu ya, Bang Arthur ya. Menurut saya jangan orang-orang sama orang mini otak yang kecil kalian debat sama siapa dulu, Edis TV entah sama siapa. Yang tinggi-tinggi jangan yang rendahnya. Kalau sama yang rendahnya siapa yang enggak bisa Sales panci ternyata. Masa Gurunda Suma suruh ngejawab orang kayak gini sih? Masa Gurunda Suma suruh ngejawab orang kayak gini? Alamak. Lah. Apa? Lek Regar. Oke, ini Bang Sales Arthur aja lah. panci. Bang Arthur silakan, jangan nyales ya. Bang Arthur, dibuka mic-nya Bang. Saya bantu buka mic-nya. Nah, itu Bang, ditekan itu Bang. Udah saya bantu. Oke, silakan Bang. Ya, silakan. Ya, saya ngikutin dari tadi. Kenapa? Ya, ini ada Gurunda kita, ada Bang Suma. Ada yang mau ditanyakan soal Bible Anda gitu loh. Anda kan nggak paham Bible lah, silakan. Anda Jangan langsung menyerang dengan nggak paham Bible. Saya paham Bible. Ya udah Anda paham Bible tapi nggak banyak gitu ya. Oke, lanjut, silakan. Ya, pertanyaan saya kenapa ini kok pada ngumpul bahas Bible? Ngapain? Bahasanya Al-Quran. Curhat tuh Malah ini disuruh bertanya, diskusi kok malah curhat. Gimana lah Anda ini? Yo. Silakan Gurunda. Mungkin biar ditanggapi Gurunda dulu ya. Oke, biar ditanggapi Gurunda dulu kalau mau. Silakan Gurunda. Ya, Bible itu harus kita bahas supaya orang yang menjadi sales Tuhan yang datang kepada Paulus, ya Kristus palsu maksudnya, itu tidak terjerumus dan tidak terjerat oleh tipu daya salesnya, gitu Bang. Karena orang Kristen itu dituntut untuk mengajarkan Bible kepada seluruh makhluk, termasuk kepada umat Islam.
Maka kami harus membuka isi Bible supaya orang-orang yang masih bisa tercerahkan akalnya, bisa sehat, dan umat Islam itu terhindarkan dari pendangkalan akidah apalagi sampai murtad. Dan orang-orang Kristen yang masih bisa kita ajak untuk menggunakan akal bisa segera sadar bahwa ternyata yang mereka sembah 2000 tahun lamanya itu adalah Yesus palsu atau Kristus palsu. Begitu, Bang. Oke, makasih Bang Suma. Iya. Perlu diketahui saya orang Manado. Manado Iya. itu terkenal dengan toleransi. Tidak sembarangan macam-macam itu tentang agama itu masuk. Kita sering langsung kita filter. Coba lihat, kita toleransi. Itu yang misalnya kalau Natalan yang jaga itu siapa? Itu para Bang, kok mau Muslim. curhat, Bang? Bang, Bukan curhat. jangan curhat. Ini bukan curhat. Jangan selalu negatif thinking dong. Saya cuman kalau apa turunin aja kalau mau bilang saya curhat. Loh, abang mau diskusi sama Bang Zuma, silakan diskusi, jangan curhat gitu Iya, loh. saya lagi diskusi kok kamu masuk sih. Siapa kamu? Oh iya. Ya udah, jangan curhat lah. Saya Jangan bawa hormati Manado. Gurunda Jangan bawa Suma, saya Manado, hormati. jangan bawa suku juga, nggak usah. Ya Nggak kamu butuh. siapa? Kok Suma itu bagus kok kamu? Itu siapa sih kamu? Apolak-polak nama saya, apolak-polak. Enggak, gua cuma pakai Suma sini. Saya bukan bawa apa, coba. Yang paling toleransi di semua provinsi mana? Bukan Sulut. Ada yang mau bantah? Definisi toleransi itu apa, Pak? Oh, malah diskusi. Udah jangan tanya-tanya Apa sih itu. ini? Enggak. Definisi toleransi itu apa? Definisi. Mau ngapain lah nih orang? Pak Arthur. Iya, Bang, Dinda. Bang Juma, Nggak mohon ngerti maaf dia aja. saya turun. Ya, Ini daripada curhat, turun murid-murid aja. Kalian, murid-murid Bang Juma, saya hormati Bang Jangan Juma. dulu lah, biarin dulu dia bentar. Kenapa harus diserang? Saya masuk sendirian kok. Silakan Pak, poinnya apa Iya. Pak? Ya poin saya nggak usah lah untuk mau jelek-jelekin Kristen, mau jelek-jelekin kita di Sulut, di Manado khususnya nggak pernah kayak gitu, nggak akan mempan kayak gitu, beneran. Kalau kalian mau bilang itu curhat, silakan. Semua bisa Nanti nilai aja kok. ke Mama Dede. Nanti ke Mama Dede aja Pak ya. Kalau mau curhat ya. Kita mau cari yang diskusi di ini sini. bukan curhat, ini fakta. Terus itu Pak yang kabur Kalian ini, keluar. kalian Pak, mata izin, Pak, kalian Pak. tertutup dengan fakta yang terjadi di Manado. Pak, yang kabur ke luar negeri itu yang menista Islam bagaimana menurut Bapak? Itu biarin aja dia. Saya dibiarin bicara aja. tentang Manado. Ini nggak imbang ini Pak namanya nih Pak. Imbang lah. Giliran menista Islam Anda nggak bilang biarin aja Pak. Saya hanya mau bicara, Bang Zuma gimana tuh? Iya, Gimana silakan. sih, Saya Pak? dikeruk Lanjut. gini Bang. Siapa Gimana sih yang kasih Indonesia hotspot? kalau kayak gini? Siapa sih yang kasih hotspot Bapak ini? Aduh, putuskan dulu hotspotnya, woi. Aduh, susah ini. Aduh, Bapak siapa ini? Kalian- Panggil pulang dulu, Aduh. Pak, Bapak nggak mau turun? Turun ya. Ya silakan kalau mau kasih turun, nggak apa-apa. Pak Juma menanggapi. Ya, tanggapan saya sama tadi. Kita hadir di sini ya karena dari pihak sebelah coba untuk main api. Justru Islam itu datang, apologet Islam itu datang untuk menyiram api itu. Ketika mereka nyamar-nyamar Islam, Bibelnya penuh dengan istilah Islam, ya, untuk supaya meredam kemarahan umat Islam, apologet Islam hadir untuk menjadi wakil bagi umat Islam. Sehingga umat Islam yang harusnya kemudian mereka marah, murka, itu bisa merasa adem karena terwakilkan.
Maka kami di sini membahas dua arah. Bisa bahas Quran silakan, bahas Bible juga silakan. Tetapi yang perlu dipahami oleh orang Kristen, maafkan kami, karena Al-Quran kami itu membahas kalian. Al-Quran kami membahas kitab kalian. Al-Quran kami membahas sifat-sifat karakter-karakter kalian. Jadi, karena Al-Quran itu adalah hak kepunyaan kami umat Islam dan negara ini tidak membatasi kami umat Islam untuk memberikan sesuatu warna terhadap diri kami dengan agama kami, maka negara menjamin, maka adalah hak kami berbicara tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang dibahas oleh Al-Quran adalah orang-orang kafir. Jadi kalau kami bahas Bible, itu artinya kami sedang menguraikan isi Al-Quran. Seibarat orang yang hidup di reformasi, ketika mereka membahas tentang keindonesiaan mereka atau berbicara mengenai status mereka sebagai warga negara dan hubungannya dengan ketatanegaraan, maka itu sama halnya mereka sedang membahas tentang pra-kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, lalu kemudian mereka sedang membahas Orde Lama, Orde Baru. Itu boleh. Seibarat Anda sebagai pemegang kitab perjanjian lama, baru, boleh membahas kitabnya agama lain, kitabnya agama Yahudi boleh. Bahkan kalian boleh memberikan cap paten kepada kitabnya orang Yahudi yang justru perjanjian baru kalian sebutkan dengan sebutan perjanjian lama. Itu penyakit itu. Tapi kalau kami, ya kami masih menyebut kitab kalian itu sebagai pemberitaan yang oleh Islam dikatakan sudah bercampur aduk dengan kebenaran. Tuh, jadi kami tetap menghargai, kami tidak sedang menghina atau menghujat. Jadi ketika umat Islam berbicara mengenai kekristenan, seibarat umat Islam mengatakan ini warna putih, putih ya putih, ini hitam, hitam ya hitam, merah merah. Tidak sedang menghina, mengatakan merah kepada yang coklat, mengatakan biru kepada yang kuning, enggak. Umat Islam berbicara hitam hitam, putih putih, kuning kuning, merah merah. Itu tak pernah umat Islam itu berbicara yang lain. Contoh, ketika berbicara mengenai Yesus palsu atau Kristus palsu, Paulus sendiri mengatakan dengan sangat jelas. Jadi orang Kristen ini nggak usah sakit hati. Kenapa saya katakan orang Kristen ini nggak usah sakit hati? Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa ada Yesus palsu. Paulus itu yang mengatakan itu. Bahkan kalau lebih jauh kita melihat pengakuannya di dalam misalnya di dalam di dalam pengajarannya beliau 2 Korintus 11 ya, 2 Korintus 11 teman-teman, nomor 4 nomor 5 Paulus mengakui bahwa ada Yesus yang palsu. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain, tuh Yesus yang lain. Berarti memang ada dua Yesus, nggak bisa tidak. Karena Paulus memberikan indikasi kuat. Paulus mengatakan 2 Korintus 11 nomor 4 nomor 5, sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Apa kata Paulus? Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Paulus mengatakan ada Yesus lain, ada Injil lain. Jadi kalau Al-Quran mengatakan diserupakan, Al-Quran jangan disalahkan. Ketika Al-Quran mengatakan ada Injil yang bukan Injil, ya mereka kemudian mencampur adukkan, jangan salahkan Quran. Jadi kalau Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, mereka tidak membunuh Nabi Isa, tapi yang dibunuh adalah yang lain yang diserupakan dengannya. Paulus memberikan kemudian klarifikasi tentang itu. Apa itu? Lebih awal dia menyatakan bahwa ada Yesus lain. Nah, Yesus yang asli pun mengatakan ada Yesus lain. Jadi jangan pernah menyalahkan Islam. Jangan pernah menyalahkan apologet Islam kalau membahas tentang kekristenan. Kenapa? Karena Al-Quran hanya merupakan buah dari hasil yang kalian tanam dari sejak semula. Al-Quran datang meluruskan apa yang kalian bengkokkan. Kalian melarang kami membahas, kenapa kau katakan ada dua Kristus? Wah, Paulus sendiri mengatakan ada dua Yesus kok. Apa buktinya? Ya silakan Anda baca kitab saudara 2 Korintus 11 nomor 4 nomor 5, ada dua Yesus.
Ada Yesus yang diberitakan oleh Paulus dan ada juga Yesus lain yang tidak diberitakan oleh Paulus. Begitu juga Yesus. Yesus juga mengatakan hal demikian. Waspadalah kepada Yesus palsu. Berarti Al-Quran salah nggak? Nggak salah. Makanya Al-Quran datang mengatakan hitam-hitam, putih-putih, coklat-coklat, nggak pernah kemudian berselisih. Tidak sama seperti orang Kristen. Maaf sederhananya. Kalau Kristen dikatakan hitam, orang Kristen mengatakan putih. Contoh, ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berseru bahwa di padang gurun ada Kristus, dalam bila ada Kristus, jangan kau percaya. Nah, orang Kristen ditanya, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Orang Kristen mengatakan apa? Percaya. Itulah anehnya. Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Manusia katanya. Siapa namanya? Yesus. Tuhanmu siapa? Yesus. Manusia atau Tuhan? Tuhan. Jadi lain yang ada, lain pula yang diucapkan. Kalau di Islam enggak. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Tidak pernah ketukar-tukar. Tidak pernah ketukar. Siapa nabimu? Allah. Siapa Tuhanmu? Nabi Muhammad. Enggak pernah tertukar. Nah, itulah keistimewaan Islam. Hak adalah hak, batil tetap batil. Jadi kalau orang Kristen mendengarkan umat Islam menjelaskan tentang Bible, pahami. Mereka sedang membahas isi Al-Quranul Karim. Saya kira begitu. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Izin, di bawah ada Pak Pendeta Filipus Yowe. Barangkali Bapak ingin naik untuk mewakili iman kekristenan. Silakan Pak Pendeta. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya Alfi mewakili teman-teman yang lain mengundang Bapak untuk naik ke atas, Pak. Silakan. Silakan ditekan tombol multinya. Nanti moderator dibantu ya, moderator ya. Kalau barangkali Bapaknya ada request atau kelihatan di live chat, silakan ditarik ke atas saja. Gitu. Biar bagaimanapun Bapak memiliki amanat agung memberitakan gospel ke seluruh makhluk, dan kami pun sama. Dua agama syiar ini akan selalu tersiarkan, Pak. Jadi silakan Bapak naik ke atas untuk menguatkan iman saudara-saudara Bapak, jemaat-jemaat Bapak yang sedang bekerja di ladang Tuhan. Gitu ya, Bapak ya. Silakan Pak Pendeta. Panggilan terbuka. Afi undang Bapak ke atas, silakan. Ya, teman-teman, sesuai stiker yang dipasang oleh host, dibantu tap-tap layarnya, bisa ya menjelang jam 20.00 ini kita kejar itu 1 juta like roomnya, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih ada tanda tambah di samping nama narasumber muslim yang ada di atas, silakan teman-teman follow dulu sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar perdiskusian narasumber muslim yang ada di atas, teman-teman. Ya teman-teman, di sini kita kedatangan Bang Jack. Bang Jack, selamat malam, Bang Jack. Selamat malam. Ya, baik. Abang dari Islam atau Kristen? Mohon maaf, Abangku. Kristen, Bang. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan, Bang? Atau ada yang mau disanggah dari pernyataan Bang Zuma? Silakan, Bang. Ya, mungkin saya sanggah sedikit ya apa yang tadi Bang Zuma katakan tadi. Jadi menurut saya apa yang Zuma sampaikan itu sangat kontradiksi. Kenapa demikian? Zuma mengatakan tadi bahwa ketika umat muslim membahas Bible, itu artinya mereka sedang mengajar tentang Al-Quran. Tetapi lain sisinya, Al-Quran itu dia mengatakan bahwa Bible itu sudah dipalsukan. Otomatis yang sementara Zuma bahas adalah buku atau kitab yang palsu. Iya kan? Kitab yang palsu. Kalau kita membahas sesuatu yang palsu, apakah itu bukan namanya kita menyerang iman orang lain atau mengorek-orek iman orang lain? Cari saja, abang cari saja kitab yang mungkin abang merasa bahwa Bible yang asli itu di mana, abang cari, baru abang bahas aja, jangan bahas yang palsu. Nah, seperti itu, karena kalau menurut saya sih kontradiksi. Mungkin Abang Zuma juga katakan bahwa sudah dicampur baur. Saya mau tanya, kira-kira ayat-ayat mana yang sudah dipalsukan? Yang dipalsukan itu yang abang bahas. Jangan mengutip sana untuk mencari pembenaran, ngutip sini untuk mau mencari kesalahan.
Jangan gitu dong. Kalau palsu ya palsu, kalau benar ya benar gitu. Jangan mau. Sudah Bang Jack? Ya sudah, silakan. Narasinya udah diulang-ulang. Ya Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Iya, jadi gini, Al-Quran menarasikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah Bani Israel adalah Nabi utusan Allah yang menerima kemudian ketetapan-ketetapan berupa firman. Lalu Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa ditolak oleh kaum Israel. Karena dia ditolak, ya sudah pasti ajarannya pun ditolak. Nah, untuk membuktikan itu, apakah diperlukan kemudian umat Islam ini memerlukan kemudian kitab di luar daripada Al-Quran? Ya tentu tidak. Lalu kenapa membahas Bible? Karena orang Kristen ini diperintahkan untuk menjadikan umat Islam, bangsa lain di luar daripada Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus Kristus Yesus. Saya bisa tanggapi, Bang. Ya, sabar dulu sedikit lagi. Oleh karena itu kemudian ketika Al-Quran mengatakan fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Orang-orang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka Allah menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu karena mereka berbuat fasik. Allah mengatakan itu, mereka berbuat fasik. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan kepada umat Islam, kepada orang muslimin, muslimat, afatatma'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqam minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam mengharapkan mereka akan percaya kepada Islam? Orang-orang ini percaya kepada Islam, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Ini Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kami ingin membuktikan itu semuanya ketika saudara Kristen datang pasang badan untuk mengajarkan orang Islam masuk Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan wa inna minhum lafariqal yalluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Di antara mereka sungguh niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya untuk membaca kemudian kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian daripada kitab padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka itu mengatakan itu berasal dari Allah padahal itu bukan berasal dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Ini siapa yang dikatakan dalam Al-Quran? Ya, kalian orang-orang Kristen. Itu saudara. Jadi jangan salahkan kalau kami membahas kalian, membahas kitab kalian. Karena Al-Quran saya, Al-Quran kami membahas kalian dan kitab kalian. Gitu. Silakan. Bang, bertanya Bang. Iya. Mohon maaf sebelumnya Bang. Ini isi dalam surat Al-Maidah itu apa sih Bang? Selalu jadi pertanyaan melulu. Jadi saya ingin tahu aja Bang. Al-Maidah ayat berapa Bung? Karena Al-Quran Al-Maidah itu ada beberapa ayat yang terkait dengan persentuhan Islam, Yahudi dan Nasrani. Ya itu tadi yang ditanyain orang yang tadi itu Bang. Oh, ayat 48 Bang dah. Ayat itu ayat 48 yang terkait dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 maksudnya ya. Yang ditanyakan tadi iya ayat 48. Alfi izin bantu. Oke. Iya, Oke, silakan. Silakan. Bukan izin bantu ngasih dalilnya. Silakan Bang dah. Oh, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Itu kan? Dan aku Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabiku Muhammad dengan membawa kebenaran, lalu kemudian membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah hanya akan menjadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, lalu beritahukanlah kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang sedang kita perselisihkan saat sekarang ini, nanti ketika kehidupan berikutnya. Nah, Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan. Bukan kitab-kitab yang dikarang, yang dibenarkan, tapi kitab-kitab yang diwahyukan. Mana kitab yang diwahyukan oleh Allah? Taurat, Zabur, Injil. Itu yang dibenarkan. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan. Tetapi yang dibenarkan oleh Al-Quran adalah kitab yang diturunkan, yang diwahyukan sebelum daripada Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi Allah menerangkan seperti itu, bahwasanya Al-Quran membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran dan menjaganya. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Al-Quran ini setelah memberitakan kebenaran tentang kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran. Berarti dengan kata lain, Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk supaya umatnya beriman kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, kitab-kitab ini kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, Bung, mereka mengubah perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Jadi Taurat, Zabur, Injil yang diwahyukan oleh Allah, mereka rubah, mereka ganti perintah Tuhan yang ada di dalamnya, padahal mereka mengetahui. Nah, sehingga ketika informasi ini datang, ya Al-Quran harus membuktikan dong, umat Islam harus membuktikan bahwa ada buku-buku yang mengatasnamakan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan. Alhasil muncullah kitab-kitabnya orang Kristen. Berarti Al-Quran benar. Karena yang ada di kitab Kristen ini, yang ada di Kristen ini bukan kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Nabi Daud, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan. Tetapi mereka mengakui itu kitabnya Nabi Musa, itu kitabnya Daud, itu adalah pemberitaan Injil Yesus. Mereka akui itu. Berarti Al-Quran semakin nyata kebenarannya, kan? Ketika dikatakan orang fasik, orang zalim, ditimpa musibah malapetaka karena mereka kemudian mengganti perintah Allah dengan yang bukan perintah Allah. Contoh, perintah Allah jangan makan babi, diganti makanlah babi. Jelas itu, kan? Perintah Allah jadikan Yesus itu utusan Tuhan, dirubah, Yesus adalah Tuhan, dirubah. Perintah Allah jangan ada ilah lain di hadapanku, buatlah ilah, bahkan sampai 3 ilah. Ini yang dikatakan Al-Quran. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Sekira begitu, Bung. Silakan. Ada lagi pertanyaan Saudara Ardiansa? Dari sekte mana ini Ardiansa ini? Woi. Bang Jack paman. Bang Jack gimana Bang Jack? Oh, Bang Jack, sorry. Bang Jack buka mic ya Bang Jack. Iya, makanya itu memang dari tadi Abang cuma selalu menyampaikan panjang dan lebar. Saya masih katakan bahwa semua itu kontradiksi, karena apa yang Bang Suma katakan itu Bang Suma tidak mengingat kalimat-kalimat uraian-uraiannya itu sendiri. Kalau memangnya Al-Quran itu dia untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil, lalu kenapa setiap ada perdebatan atau setiap buka koma, Abang Suma selalu mengutip-ngutip
ayat-ayat yang sudah palsu. Itu yang dari tadi saya menyimak itu memang banyak sekali kontradiksi. Jadi satu lagi, ketika Abang Suma juga mengutip ayat itu, pergilah ke semua bangsa dan jadi murid. Nah itu ya memang di ayat kami, di kitab kami dia mengajarkan ya kami harus mengimani itu dan kami melaksanakan, bukan dengan paksaan, itu dengan cara menginjil. Ya kan, ya kami menjalankan itu. Sama juga halnya dengan kitabnya Bang Suma. Apa yang Bang Suma jalankan itu, apa yang Bang Suma mengajarkan, ya Bang Suma mengajarkan seperti itu. Jangan saling mengklaim bahwa yang ini saya punya benar, ya mereka punya salah, atau yang palsu gini. Ya kita saling mengimani saja. Gitu Bang. Jadi memang saya akui Bang Suma memang, tapi cuman banyak yang kontradiksi. Kadang Bang Suma sudah berbicara terlalu panjang lebar, tidak mengingat lagi kalimat-kalimat yang sudah. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, jadi tidak ada yang kontradiksi, Bung. Tidak ada yang kontradiksi. Anda saja yang menganggap kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang disebut Al-Quran itu yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan yang datang kepada Anda itu adalah kita yang berasal dari Lembaga Bible Indonesia. Iya Bang, kalau main ada yang menganggap bahwa kalau yang Sabar Bang Jack. yang kita Sabar Bang Jack. Diselesaikan dulu Bang Jack Abang ya. selalu mengutip motif yang bukan firman Tuhan. Bang Jack. Tadi yang menurut Abang itu benar, baru Abang ngutip. Ya, itu namanya Saudara gini, saudara. Kalau dalam dunia perdiskusian, perdebatan, siapapun yang menjadi narasumber dan submateri sudah ada, kisi-kisi atau referensi yang digunakan itu boleh bersumber dari manapun untuk mengalahkan lawan diskusi atau memberikan uraian edukasi kepada lawan diskusi. Ini Begitu Abang juga. Komal ini bukan diskusi, ini kan Abang buka Komal, Abang bukan ini diskusi, ini bukan. Kalau menurut saya bukan diskusi. Kalau diskusi kita sudah membuat perjanjian lawan untuk kita mencari waktu, lalu kita bahas satu materi. Nah itu namanya diskusi. Tapi kalau ini buka Komal, bukan namanya diskusi. Begitu. Ya tergantung lawannya Bang. Kalau mau berdebat, ayo berdebat. Kalau mau diskusi, ayo berdiskusi. Mau tukar pikiran silakan. Nah gitu, kalau gitu ya saya setuju. Kalau Abang ngomongnya seperti gitu saya setuju. Tetapi kalau buka Komal lalu bahas kitab orang lain, baru menjelek-jelekan, seakan-akan kitab ini, ayatnya ini menunjukkan bahwa yang mengimani mereka menjalankan tidak sesuai dengan kitab. Satu sisinya juga mengatakan bahwa ini palsu, ini tidak benar. Kan tidak boleh seperti itu. Nanti ketika kita mau berdiskusi, kita sudah berjanji atau buat satu perjanjian, waktu kita cari, baru kita bawa dalam ada cari satu materi kesepakatan kita. Nah baru itu namanya diskusi. Berarti apa yang sudah tertera di kitab kita masing-masing, nah itu tidak perlu kita mau ini lagi, tinggal kita bahas keseluruhan itu. Tapi kalau misalnya masih seperti begini, ini bukan diskusi. Makanya kalau mau buat Komal, gimana ya? Buat Komal lalu kita bahas, kita punya iman sendiri, gitu. Bukan begitu, saudara. Jadi bukan begitu. Silakan Anda mencari kelemahan di Islam. Kalau kami tidak perlu mencari kelemahan di Kristen, karena Kristen itu berdiri di atas pondasi yang lemah. Contoh, ketika orang Kristen menuhankan Yesus, Yesus bukan Tuhan, itu jelas itu. Menurut siapa? Menurut Yesus itu sendiri. Bentar Bang, minta maaf. Itu yang dari tadi saya katakan bahwa janganlah, itu kan iman kita. Jangan intervensi. Bagaimana ceritanya? Kita kan berdiskusi nih Bang, tukar pikiran tentang iman. Ketika orang Kristen mengatakan, sabar dulu. Ketika orang Kristen mengatakan kepada semua orang, Yesus itu adalah Tuhan, maka tugas kami sebagai orang yang waras, ya, mengetuk hati kalian untuk mengatakan kamu salah. Kitabmu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia. Apakah itu salah? Mengingatkan saudara sendiri untuk kemudian jangan gila permanen di saat mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus sendiri mengatakan tidak, aku adalah anak manusia. Maka buat apa kita berdiskusi kalau tidak membuahkan hasil positif untuk kedua belah pihak? Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah bersediakah
orang Kristen menerima kebenaran itu. Kalau tidak bersedia, jadinya debat kusir. Karena orang Kristen akan emosi, ngamuk, karena ternyata musuh terbesarnya adalah Yesus. Musuh terberatnya adalah Bible itu sendiri. Dan apesnya yang menerangkan tentang itu adalah orang Islam yang menjelaskan kitab Kristen terhadap orang Kristen. Kenapa? Karena sejatinya orang Kristen itu tidak paham Bible. Yang mereka tahu Kristen itu ya anak Tuhan, selamat, dijamin masuk surga, itu aja. Mereka tidak tahu Bible orang Kristen itu. Bahkan selevel pendeta pun tidak tahu Bible itu apa. Saya bisa jaminkan itu. Saya bisa yakinkan Anda, seorang pendeta pun tidak ngerti apa maksud di dalam Bible itu sebenarnya. Gak ngerti mereka. Kenapa? Orientasinya berbeda, Bung. Orientasi belajar Bible bukan mencari kebenaran, tapi orientasi orientasi untuk menjelaskan atau menguraikan data-data di Bible, ya itu hanya untuk kepentingan sesaat. Mau bukti? Apa kepentingan yang diajarkan oleh pendeta itu adalah keselamatan kekal? Mana dalilnya? Menjadi Kristen dapat keselamatan kekal? Ada? Nggak ada. Sampai kuda kemudian bertelur, tidak akan pernah Anda temukan untuk selamat harus jadi Kristen. Itu nggak ada. Kebenaran apa? Keselamatan yang mana yang dijaminkan Yesus kepada orang Kristen? Nggak ada. Yang ada, orang Kristen itu diwariskan pengajaran melalui Bible bahwa mereka Kristen adalah penghuni neraka. Kira-kira pendeta mau sampai ke sana ilmunya? Enggak. Enggak mungkin. Karena kapan mereka menguraikan dengan jujur isi Bible, ya dompetnya tipis, kosong jadinya. Nah, makanya tugas kami di sini bukan hanya kalah menang, enggak. Menang itu sudah pasti Islam. Kristen tidak akan pernah bisa menang menghadapi Islam, enggak mungkin. Tetapi tugas kami di sini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membangun peradaban spesial untuk orang-orang Kristen agar mereka menjadi Kristen yang betul, yaitu mengkaji Bible secara seksama sehingga menghantarkan mereka untuk keluar daripada lingkaran kesesatan. Itu aja. Kalau menang sudah pasti Islam menang. Kristen mau menang dari mananya? Nggak bisa. Karena ada dua sisi dalam kehidupan manusia, menang kalah. Kristen sudah kalah lebih dulu, belum perang udah kalah duluan. Kenapa Kristen itu kalah lebih dulu? Karena musuhnya adalah kitabnya sendiri, musuhnya adalah Yesus itu sendiri. Berat itu, berat. Maka tujuan kita berdiskusi, Bang, bukan menang kalah atau benar salah, karena benar sudah pasti di pihak Islam. Begitu, saudara. Silakan. Oi, Bang J, jangan ngopi Bang J, jangan tidur. Kalau mau, iya memang kalau orang Kristen itu prinsipnya itu tidak pernah cari pembenaran, tidak pernah. Tapi orang Kristen bagaimana cara untuk menunjukkan kebenaran itu? Kalau ya Abang Suma, memang saya akui Abang Suma itu orangnya cerdas, memang benar, orangnya cerdas. Tapi ada satu sisi kelemahan dari Bang Suma itu, saya selalu minta maaf Bang Suma, saya selalu ikuti memang. Komanya Bang Suma, setiap debat saya tuh selalu ikuti. Memang orang Kristen itu sulit ya mau ini dengan Bang Suma. Tetapi banyak ayat-ayat yang Abang Suma sudah mengerti, sudah tahu, sudah pahami itu kebenaran. Tetapi Abang Suma itu kadang memintir-pintir, sengaja untuk memutarbalikkan ayat itu. Padahal saya tahu Abang Suma orang contoh Bang, contoh dalil yang mana yang saya pelintir atau memutarbalikkan, silakan. Tentang penyaliban, penebusan dosa. Itu memang saya rasa Bang Suma mengerti. Kalau untuk penebusan Yesus itu kan dikatakan sebagai domba, dikatakan sebagai hamba, dikatakan sebagai ini iman kita ya, sebagai anak. Yesus itu sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai guru dan imam bagi murid-muridnya. Itu iman kami seperti itu. Karena dia datang ke dunia ini memang visi misinya seperti itu. Datang sama seperti manusia dan harus melayani manusia, mengajar tentang kebenaran. Makanya Yesus itu dia katakan bahwa dia akan kembali ke Bapakku dan Bapamu. Karena sebagai manusia dia datang ke dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan.
Mungkin seperti itu, Bang. Iya. Nah, ini aja pengakuan terakhir saudara, dia datang ke bumi sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ini sudah kontradiksi dengan Paulus, Bang. Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Bagaimana dong? Kontradiksi. Maka orang Kristen bisa sadar nggak dengan pendalaman terhadap Bible-nya sendiri? Enggak. Mana ayatnya, Bang, ayat. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku bahwa Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Itu sudah bertentangan dengan Anda. Anda mengatakan memang Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Nah, faktanya Paulus mengatakan bukan manusia. Berat itu, Bang. Berat. Maka berterima kasihlah kepada umat Islam yang meluruskan kembali. Saya klarifikasi dulu. Datang ke dunia ini sama seperti manusia, bukan sebagai manusia. Sama seperti. Kalau sama seperti manusia berarti manusia, Bang. Lagian juga. Lagian, nah inilah saudara. Anda semakin menampakkan kehancuran. Yesus datang ke bumi bukan manusia tapi sama seperti manusia. Maria melahirkan apa rupanya? Berat Kristen itu, berat, Bang. Kristen itu berat, musuh terbesarnya itu Bible. Cuman karena Islam selama ini tidak angkat bicara tentang kekristenan, Kristen itu merasa paling benar. Kristen merasa paling wow, dia adalah anak-anak Tuhan. Tapi ketika umat Islam berbicara sedikit saja tentang Bible, maka boroknya Kristen itu akan terkuak 2000 tahun lamanya. Ini contoh aja. Saudara aja nih sekarang ini, belum beberapa detik, belum 1 menit. Anda mengatakan Yesus datang ya bukan sebagai manusia tapi sama seperti manusia. Lah, Maria melahirkan apa rupanya? Kucing. Berat, Bang, berat. Kristen itu nggak bisa mau kemanapun Kristen itu, karena itu tadi Kristen itu berdiri di atas pondasi kebohongan, bukan kebenaran. Jadi kalau saya katakan hitam, memang pahit, ya namanya kebenaran, Bang. Kebenaran itu harus diungkap. Maka berterima kasihlah kepada Islam yang mengajarkan kalian untuk jujur terhadap kebenaran itu. Jangan Anda selimuti isi Bible itu dengan doktrin dan dogma yang tidak jelas arahnya. Anda mengatakan Yesus memang datang bukan sebagai manusia tapi sama manusia. Loh, Maria ini melahirkan apa rupanya? Kotak amal, kulkas bekas. Kan manusia, dia lahir sebagai Kristus. Kristus itu, Bang, manusia yang diurapi, berarti yang lahir itu manusia. Itu definisi Kristus atau Mesias. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apa sih Yesus ini menurut Yesus? Baca di dalam Matius 24 nomor 27. Aku datang sebagai anak manusia. Nah, cuman kalian aja yang bermusuhan dengan Yesus, bermusuhan dengan Bible. Tapi kalau yang enak-enak, kasih kepada kasih yang enak-enak kayak gitu, juaranya. Padahal kalau saya jadi Kristen, apakah ayat-ayat kasih itu bisa Anda bacakan di depan orang Islam pada zaman penjajahan? Di mana orang Kristen itulah yang menjajah? Di Makassar ini aja, kubur 40.000 jiwa, korban dari keganasan orang yang mengaku Kristen. Bisakah kalian baca kami ini adalah agama kasih? Kasihilah musuhmu. Bisa kalian baca pada zaman penjajah? Tidak bisa. Indonesia merdeka karena mayoritas Islam berjuang. Akhirnya negara kita tenang, damai, sejahtera. Barulah muncul di tengah-tengah kami umat Kristen yang gaungnya besar, mulutnya besar, teriak tanpa malu-malu. Kristen agama kasih. Kami adalah penganut kasih. Seperti seorang pembunuh, setelah kemudian pembunuhan mereka sudah lakukan, cuci tangan, ganti kostum, jalan pelan, senyum, saya Pak, selamat sore. Padahal tangannya itu adalah berbalur darah pembunuhan. Itulah kalian. Indonesia merdeka, kalian paling enak jalan di tengah-tengah kami. Hayo, selamat pagi. Ya, kami Kristen loh, anak-anak Tuhan kami kasih loh, bapak-bapak ibu sekalian. Hey, kalian itu lahir dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang terlebih dahulu. Lebih dulu mengenal Yesus, lebih dulu menyembah Yesus, lebih dulu mengenal gereja, Bible daripada kalian.
Kalian itu nanti sisa-sisa tenaga penjajah yang pulang ke negaranya baru kalian itu ada. Sekarang ketika hidup di tengah-tengah umat Islam, kami kasih loh, oh ya, iya kami penganut ajaran kasih loh, oh ya. Jadi kami umat Islam cuma senyum-senyum aja. Ini Kristen kasihnya di mana? Kasih yang mana yang dimiliki Kristen? Berdasarkan dalil tidak punya, berdasarkan praktek dalam hidup juga tak ada. Mana yang kasih di Kristen? Yang mana itu yang disebut kasih di Kristen? Senyum. Hai, selamat pagi. Terus apa? Yang mana? Yang kasih di Kristen itu yang mana? Oh, yang tidak memerangi, yang tidak ngebom, yang tidak menutup orang kepada saat ibadah. Oh, itu yang dimaksud kasih. Oh, dulu gitu juga. Coba kalau kita balik, sekarang yang kalian yang mayoritas, kira-kira bagaimana keadaannya? Nggak usah terlalu jauh deh. Cari basis-basis Kristen yang mayoritas di Nusantara ini. Di mana aja? Periksa keadaan di sana. Bagaimana cara hidup di sana? Di tempat mereka mayoritas. Contoh misalnya, mohon maaf nih, di bagian timur negara kita ini. Bagaimana perlakuan di sana? Damai? Damai sejahtera di sana? Atau sering kita mendengarkan pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Nah itu dulu, itu cerminannya. Jadi saya sebagai apologet Islam, penggiat debat, diskusi lintas agama, kalau ada orang Kristen mengaku Kristen itu agama kasih, andai kan bisa muntah semen saya. Karena nggak ada di Kristen itu yang seperti itu. Nggak ada. Nah, cuman kalau mereka minoritas, wah manis sekali jalannya, dibuat sopian sekali. Senyumnya manis sekali. Kalau minoritas ya, kalau mereka sudah minoritas. Tapi kalau sudah mayoritas, sudahlah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Silakan diambil alih host dan diserahkan kepada teman yang lain. Demikian. Siap. Masya Allah, terima kasih abangku. Ya, gimana? Tampaknya Bang Jack terlalu banyak curhat ya, mohon maaf nih Bang ya. Tanpa mengulangi rasa hormat, kita kasih